warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam, Pak. Mudah-mudahan malam minggunya nggak hilang semangat. Biasanya kita malam minggu ini minggu malam. Minggu malam sekarang, Pak. Ya, karena besok orang udah banyak pikiran lagi tuh. Ya, tambah semangat ya. Walaupun per hari ini pandemiknya nambah 2000 terus sekarang. Jadi agak konsisten nih nambahnya. Konsistennya parah ini. Sebenarnya secara khusus yang enak ya. Iya, yang enak aja. Si Abai. Aduh, Pak Kinkin ke mute, Pak. Udah, Pak. Ya, saya siapnya justru minggu depan. Tadi baru dikabari bahwa minggu ini isi di hari ini, tapi nggak apa-apa lah. Ya, ada berapa materi ininya. Saya coba, kalau kemarin teman-teman yang baru ikut malam ini bisa nanti ngikutin di di channel Telegram saya. Materi atau di di Sentolo TV ada Mas ya? Iya, betul. Seri 1, seri 2, seri 3. Hari ini mungkin masuk seri 4. Jadi kita lebih banyak bicara tentang dunia marketing. Yang selama ini kan kita tahu marketing hanya gimana caranya closing, dan closing gitu. Tapi kalau diurutkan kita udah hampir pertemuan 4 ini nggak habis-habis kalau kita bicara tentang marketing. Banyak banget. Kemarin kita bicara tentang bagaimana ngakalin marketing tanpa jualan. Apa itu? Karena ada 2 kewajiban. Saya review dulu ya. Jadi kewajiban pertama adalah penguasaan lahan, kewajiban kedua adalah bagaimana penyelesaian legalitas. Jadi jualan itu kalau itu belum terselesaikan, lahan dan legalitas, maka jualannya akan menjadi ribet. Jadi apapun yang terjadi, munculnya kewajiban. Yang harus kita selesaikan ketika kita jualan adalah kewajiban kita dulu sebagai developer. Entah itu developer perorangan, entah itu developer PT, kewajiban atas tanah harus diselesaikan. Penguasaan dan legalitas. Kedua, yang seperti disampaikan Pak Bambang, sebenarnya nggak perlu juga melakukan tricking di dunia marketing, khususnya di properti. Karena properti itu sampai dengan sekarang tuh masih menjadi kebutuhan pokok selain makanan dan pakaian kan. Hari ini seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu lalu, bahwa rumah itu menjadi tempat satu-satunya yang paling aman di masa saat pandemik ini. Tidak ada tempat lain di luaran sana yang menjamin bahwa rumah kita itu aman. Aman dari apa? Dari segala hal. Apalagi sekarang virusnya tidak bisa, atau pandemik ini tidak bisa kita kontrol. Yang orangnya sehat sekalipun nggak ada jaminan bahwa dia tidak carrier. Dan hari ini juga bahwa banyak orang tua dan tidak siap tinggal di rumah. Karena apa? Rumahnya sudah tidak tersetting dengan baik. Dalam tanda kutip ya, dulu mungkin rumah hanya sekedar tempat tidur mungkin. Tempat tidur, pulang kerja, makan, mandi, tidur, subuh-subuh udah berangkat lagi. Terus begitu terus. Tapi hari ini kalau kantornya normal berarti kan ada pengurangan sampai 50% jam kerja. Artinya apa? Dalam 15 hari itu banyak orang tinggal di rumah. Nah, rumah yang tidak siap itu seperti apa sih? Ya, akhirnya dia sadar bahwa rumah butuh juga ruang untuk belajar, ruang untuk bekerja. Malam ini juga kita sedang bekerja sebenarnya. Bayangkan jam 7:30 kita sudah buka laptop, kita mendengarkan sesuatu, walaupun konsepnya adalah webinar atau Zoom, tapi intinya kan kita bekerja. Dan banyak hal yang terjadi setiap hari di rumah yang menyatakan tidak siap. Dan kalau kita lihat berita kemarin di TV One, sebelumnya di Jawa Tengah tingkat perceraian tinggi, kemudian di TV One kemarin
Pengadilan agama di Bogor antri orang untuk mengajukan perceraian. Perceraian ya. Iya. Jadi bukan antri sembako atau antri kota sekarang ini, antri pengajuan perceraian. Nah, sebabnya apa? Rata-rata dimulai Ekonomi. dari rumah. Karena akhirnya baru ketahuan semua yang selama ini di luar banyak selalu hal-hal yang bisa ditutupi, tapi di rumah akhirnya kebuka semua. Tapi kuncinya adalah masalah ketidaksiapan kita sebagai manusia menyiapkan bahwa yang rumahnya katanya penting itu menjadi kendala hari ini. Dan boro-boro hari ini orang mau beli rumah untuk DP, untuk makan saja susah sekarang ini. Nah, apakah ini masih peluang untuk kita jualan atau tidak? Ini juga menjadi PR untuk kita sama-sama. Tapi intinya pandemik tidak bisa kita hindari, tapi sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini untuk perubahan harus kita lakukan. Artinya kita tidak perlu menunggu pandemik ini selesai. Hari ini yang kita lakukan adalah preparing, persiapan. Apapun harus dilakukan. Yakinlah bahwa pandemik itu akan berakhir. Maka hari ini harus melakukan persiapan. Persiapan apa itu? Ya persiapan semua. Nah, tema kita hari ini adalah karena ini jaraknya saling berjauhan. Kantor ada yang orang manajer, ada yang di mana dan lain-lain, marketing di mana. Ini kan nggak ada kontrol. Makanya bagaimana kita mengakali membuat alat ukur untuk mengontrol kinerja tim kita, khususnya di wilayah marketing. Sebab kalau tidak terkontrol, kita juga tidak tahu dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa apakah hari ini bisa sesuai dengan rencana kita, walaupun preparing, tapi kan kita tidak tahu progresnya menaik apa, mendatar atau justru menurun. Sebenarnya ada alat ukur yang sangat sederhana yang saya sebut dengan KPI. Coba share slide ya. Mudah-mudahan slide-nya bisa kelihatan. Tapi sebelumnya suara saya kedengaran dengan baik nggak? Jelas, Pak Ken. Alhamdulillah nih. Ya. Alhamdulillah. Saya pakai dua gadget ini. Biar nggak rebutan. Jadi gambar ini saya pakai laptop. Suara ini saya pakai HP biar bisa gini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu juga, ini sekarang ada berapa orang, Mas? Ada 59 ya. Sebenarnya kendala di marketing sekarang apa? Di tim ya. Kalau target memang susah untuk nanti di penjara berikutnya. Kira-kira di tim sekarang apa? Apakah mereka sudah bekerja dengan baik atau sesuai dengan harapan atau sebenarnya tidak sesuai dengan harapan atau bahkan bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah mengontrol kinerja teman-teman di lapangan, khususnya di marketing. Coba kira-kira ada nggak pertanyaan berkaitan dengan itu sebelum masuk ke tahap berikutnya? Ada? Mungkin pertanyaan tadi yang Pak Ken sampaikan dari kawan-kawan ini ada 59 nih yang hadir malam hari ini. Kira-kira ada nggak pertanyaan terkait dengan apakah teman-teman sudah melakukan controlling atau memastikan bahwa tim kita di lapangan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita sharing aja malam ini. Ada? Oke, belum. Belum ada kan, Pak? Siap. Jadi, saya sebenarnya mungkin Mas Fadel, siapa teman-teman di Tahfiz atau ada beberapa santri juga yang berapa bulan yang lalu saya menempatkan berapa teman-teman santri, ada yang di Makassar, ada yang di Depok, ada yang di Bogor, ada yang di Cianjur, bahkan ada yang di Wonogiri juga. Itu teman-teman itu kan dalam tanda kutip dia hanya menjalankan SOP yang kita buat. Nah, terus saya kan mobilnya saya itu saya bisa mengontrol kinerja mereka walaupun di Makassar, walaupun mereka di Depok, di Indramayu, di Bogor. Bagaimana caranya? Saya tidak perlu mengawasi sampai sedetail-detailnya dia kemana. Itu susah banget sekarang. Masa dipasang CCTV? Nggak mungkin kan?
Intinya satu, fokus terhadap target saja. Karena marketing tidak bisa juga harus ngendon di office selama 8 jam sehari. Bahkan kalau itu dia terlalu banyak di office, berarti ada yang salah di situ. Kecuali memang tugas dia adalah marketing officer ya. Tapi kalau dia bukan marketing officer atau bukan bagian dari admin di situ, harusnya dia kan mobile. Nah, mobilenya kemana? Itu harus sudah terjadwal. Karena masing-masing hari itu agendanya berbeda-beda. Dan lakukan evaluasi setiap minggu. Nah, setiap minggu itu harus ada target. Entah dia di marketing adminnya, bagian online, CS, atau dia sebagai teman-teman marketing yang sifatnya memang freelance atau lepas gitu. Ini saya menyampaikan standar dulu aja. Jadi saya menerapkan namanya KPI. Mungkin teman-teman sudah paham juga, mungkin di perusahaan, beberapa perusahaan juga atau beberapa organisasi juga menggunakan pola semacam ini. Intinya bukan hanya di divisi marketing. Ini untuk all division. Divisi mulai dari produksi, administrasi, semua harusnya dalam sebuah organisasi dia menggunakan KPI. KPI ini adalah Key Performance Indicator. Nanti kita lanjutkan. Jadi kontrol dan evaluasi merupakan fungsi yang penting dalam manajemen untuk memastikan rencana kerja organisasi bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan akhir organisasi bisa. Jadi ini panduan, arahan untuk bisa melakukan fungsi kontrol dan evaluasi dengan baik dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baik. Sistem manajemen kinerja yang baik harus bisa menggambarkan proses, sekali lagi. Marketing adalah proses. Kemudian sistem manajemen kinerja dapat diukur menggunakan KPI. Jadi, selama ini kan kita selalu mengambil atau menilai teman-teman di marketing itu hanya dari hasil. Contoh, dia targetnya adalah 1 unit dalam 1 bulan. Kamu 2 unit dalam 1 bulan ya, gitu. Tapi tidak pernah kita mengukur proses dia seperti apa. Yang menjadi kendala adalah bahwa marketing properti itu, keputusan closing-nya itu tidak spontan. Beda kita kayak jual HP atau jual makanan hari ini. Hari ini kita target bisa kita pastikan itu bisa terjual. Tapi kalau untuk rumah, itu banyak faktor. Sebagai konsumen, banyak faktor ya untuk memastikan bahwa saya hari ini harus beli. Bisa jadi hari ini dia bisa mendapatkan informasi tentang produk, PK, besok dia pastikan dulu, besok saya bawa istri ya, atau besoknya lagi saya datang ke lokasi ya, atau besoknya lagi. Dan itu proses tidak bisa hanya 1 minggu atau 2 minggu. Bisa jadi berhari-hari atau berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi kalau cara mengevaluasi tim marketing kita atau tim sales kita hanya berdasarkan hasil saja, maka pasti saya yakinkan bahwa tim marketing kita tidak akan pernah mencapai hasil. Karena setelah 3 bulan, kalau dia tidak perform, keluar. Dan ini konyol. Maka harus ada alat ukur. Kalau saya memprosesnya, biasanya menggunakan sistemnya menggunakan proses. Jadi sebenarnya kenapa dia belum closing, atau ukurannya itu kan ada 3 kan? Prospek, hot prospek, baru bisa closing. Gitu. Nah, ketika closing ini belum terjadi, mungkin hot prospeknya belum ada. Apa sih indikator hot prospek? Mungkin indikatornya macam-macam, tapi hot prospek rata-rata dia sudah sampai showing lokasi, sudah berkunjung ke lokasi, itu sudah kita kategorikan hot prospek. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak orang yang hot prospek? Harus dilihat juga berapa banyak data prospeknya dia. Kalau data prospeknya dia belum mencukupi, berarti harus dia menciptakan prospek sebelumnya dulu. Jadi tahapan ini yang harus dibuat dulu. Dan masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda. Saya sebagai marketing admin yang tugasnya hanya melempar iklan saja di marketplace atau di media sosial, mungkin saya lebih expert di situ. Tapi juga ada orang yang tidak expert di hadapan laptop atau komputer. Tapi ketika dia berhadapan dengan calon user di lapangan, dia lebih canggih. Jadi ini beda-beda nih karakternya. Kita tidak bisa paksakan orang yang kemampuan IT-nya kuat, kemampuan persuasifnya melalui chatting kuat, dan tidak punya kemampuan oral
atau berkomunikasi langsung di lapangan untuk terjun ke lapangan. Itu konyol juga kita sebagai leader. Jadi kita harus bisa memilah-milah itu. Nah, ketika kita memilah-milah orang SDM yang ada di kita itu, kita harus menerapkan KPI sesuai dengan kemampuan dia. Jadi KPI ini dibuat adalah untuk memastikan bahwa apa yang menjadi target kita itu bisa tercapai dengan sistem dan proses yang benar. Itu kuncinya. Ini agak teori sedikit, tapi no problem. Toh kita selama pandemik ini kan kuncinya satu, jangan paksakan closing kalau memang belum ada preparing yang benar. Jadi hari ini Sentolo kita terima kasih sekali secara rutin mengadakan kelas-kelas macam ini hanya untuk mempersiapkan diri kita bahwa preparing hari ini penting. Yang kemarin kita anggap sangat teori-teori dan hari ini kita harus banyak belajar juga. Dan saya senang sekali kalau memang teman-teman paham, sebab kalau tidak kinerja sales hanya diukur berdasarkan hasil, saya yakin dalam 3 bulan pasti dipecat dia. Karena hasilnya tidak bisa tercapai. Tapi kalau prosesnya benar, harusnya kita sebagai leader harus fair. Jadi bukan karena saya suka atau tidak suka terhadap seseorang untuk dilakukan surat peringatan atau pemecatan tim kita, tapi saya menilai berdasarkan performannya dia. Oke. KPI, Key Performance Indicator, adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas dalam mencapai tujuan. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian. Jadi capaian itu tidak harus endingnya adalah closing. Kalau di teman-teman perbankan, mungkin kemarin dia tidak banyak, kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman BNI Syariah di Jogja. Jadi target mereka selama pandemi kemarin tidak banyak untuk mendapatkan kredit baru atau pelepasan kredit baru, tapi justru masuk ke R3 dia. Bagaimana menyusun restructure. Nah, ini juga KPI-nya kan yang tadinya marketingnya untuk yang target tabungan sekian M dan lain-lain berubah. Bagaimana bisa user-user kita yang tadinya bayarannya lancar menjadi tidak tersendat atau ada halangan lain di jumlah bisa diatur lagi. Atau yang macet-macet di follow up lagi. Jadi KPI ini masing-masing sesuai kebutuhan hari itu. Tidak baku, tapi KPI itu menentukan arahan kita. Dan KPI-nya sangat tergantung dengan orang dan kondisi. Nanti saya kasih simulasinya ya. Gampang, nanti saya share. Itu dalam bentuk Excel aja. Nanti di akhir acara saya bagi. Dalam mengimplementasikan KPI, terdapat suatu metode untuk merencanakan suatu tujuan yang menggabungkan beberapa kriteria yang disebut dengan SMART. Jadi penerapan KPI itu berdasarkan SMART, spesifik. Jadi lebih spesifik lebih baik. Artinya lebih detail lagi. Bahwa tugas saya itu apa sih sebenarnya itu? Marketing yang ditugaskan ke saya itu apa? Hanya sekedar mendatangkan database atau memaksa mereka untuk berkunjung ke lokasi atau mendapatkan DP sebanyak-banyaknya atau mendapatkan akad sebanyak-banyaknya. Nah, ini semakin spesifik semakin bagus. Kan nggak fair. Targetmu hari ini 1 penjualan gitu. Nggak bisa sekarang tercapai, susah banget. Tapi bisa jadi disetting hari ini. Targetmu adalah pastikan bahwa databasemu per bulan ini adalah 200 misalnya gitu. Itu malah lebih spesifik. Terus mudah diingat, realistis, dan waktunya terukur. Jadi ini gambarannya. Jadi ada SMART yang di sini. Nah, ini masing-masing ini harus terukur, tapi di balik itu semua ada punish and reward. Ketika dia tidak mencapai target sesuai dengan KPI-nya, pasti dia akan mendapatkan punish atau peringatan. Tapi ketika dia mencapai targetnya atau melebihi dari targetnya, harus kita kasih reward. Jadi kita sebagai manajemen, sebagai owner, sebagai yang punya perusahaan atau manajemen, kita harus fair. Nah, di sini hilanglah persepsi tentang bahwa saya sangat suka dengan si Anu, saya tidak suka dengan si Anu. Jadi prestasi si A, si B itu terukur berdasarkan
angka-angka yang dibuat dalam kesepakatan di awal. Intinya itu. SMART. Apa itu SMART? Satu, spesifik tadi. Tujuan dan hasilnya harus jelas. Spesifik tujuannya. Hasilnya melebar sangat tidak diharapkan. Ketika tujuan atau hasil jelas, sangat mudah diketahui kapan tujuan, hasil tersebut telah tercapai atau tidak. Kemudian, tujuan atau hasil harus dapat diukur dengan baik. Itu secara kualitas, secara kuantitas juga harus jelas. Hal ini dapat ditempatkan dalam hubungan performa standar dan performa secara keseluruhan. Kemudian dapat dicatat, harus dipromosikan, bla bla bla. Saya bagikan aja. Tapi intinya yang terakhir itu setiap hasil dan tujuan memiliki batasan waktu. Jadi ini kita perkirakan saja KPI itu biasanya dievaluasi setiap minggu. Jadi kita bikin untuk 1 bulan, kemudian kita evaluasi setiap minggu. Kira-kira ini kalau keadaan normal penting, apalagi sekarang. Dalam keadaan tidak normal, kita tidak pernah bertatap muka dengan tim kita. Mungkin di Zoom aja bisa banyak hal, tapi dia harus menyajikan report sesuai dengan KPI-nya dia. Jadi ada 2 nanti di ending acara kita malam ini. 1, bagaimana membuat simulasi KPI. 2, bagaimana membuat report sederhana buat marketing sehingga kita sebagai owner, kita sebagai leader bisa mengevaluasi. Intinya itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Gitu, Mas Fadel. Saya diskusi aja. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Siap, Pak Kinkin. Kawan-kawan, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari KPI sendiri. Ada yang beberapa dijelaskan dari penjelasan Pak Kinkin. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bisa via chatbox maupun nanti bisa saya buka mic-nya supaya bisa ngobrol langsung dengan Pak Kinkin gitu biar lebih enak. Monggo silakan. Saya, Pak. Oh, baik Pak Supandi. Monggo Pak Supandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Asikin, buat rekan-rekan semua. Ya, ini kita meeting Jumar ini sebenarnya materinya buat saya sangat menarik karena ini adalah satu pelajaran yang baru atau berharga buat saya karena saya juga sekarang memang sedang belajar untuk menjadi seorang developer. Dan tentu bahwa tujuan seorang developer itu bukan membangun rumah, tetapi menjual rumah gitu kan. Mohon maaf saya agak terlambat masuk, tetapi saya tadi baru mendengar bahwa kita secara teori bahwa memang dijelaskan tadi bahwa kita harus menggunakan KPI ya, dengan SMART gitu ya. Nah ini istilah ini memang kita sering mendengar, tetapi karena saya mungkin tadi tidak mendengar dari awal, tapi yang saya ingin adalah apa sih sebetulnya langkah-langkah real cara kita bisa mendapatkan atau bisa menjual hasil develop kita itu kepada konsumen. Karena kita itu di samping memang kita harus tahu teori, tetapi yang paling penting adalah langkah-langkah real yang bisa mendapatkan keberhasilan dalam menjual. Nah ini mohon maaf kalau ini udah dijelaskan dari awal, tetapi kalau misalnya boleh diulang, apa sih tipsnya atau langkah-langkahnya dari sisi marketing atau bagian marketing itu kita bisa sukses dalam menjual. Terkait demikian,
Pak Asikin, mohon maaf kalau saya mungkin telat tadi atau saya tidak mendengar kalau sudah disampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Supandi. Pak Ya. Supandi di mana, Pak Supandi? Saya dari Tangerang, Pak. Tapi saya belajar developnya di daerah Garut, Pak. Dodol dong, dodol. Dodol, ya betul. Jadi Pak Ya, Supandi, hari ini kita sudah masuk ke sesi khusus marketing ya Pak ya. Sudah masuk ke sesi 4 Pak. Jadi di awal sudah ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nanti arsipnya Bapak bisa lihat di Sentolo TV dan di Pesantren Properti, nanti bisa ditinjau Pak. Ya. Tapi ini berurutan Pak ya, tapi nggak apa-apa pertanyaan Bapak tadi, karena itulah yang menjadi bahkan berapa hari lalu saya diskusi di rumah saya Pak dengan Pak Bambang, industrial properti ini yang terdampak bukan hanya developer Pak, tapi ini sudah dampaknya pandemik ini sudah sampai ke industrial propertinya Pak. Siapa itu? Tidak hanya developernya, supplier pasti kena Pak. Ya. SDM, tukang dan lain sudah kena semua. Bahkan perbankan pun sekarang sudah masuk ke wilayah itu, Pak. Jadi teman-teman kemarin saya sempat diskusi di BNI Syariah, Mbak, targetmu bulan ini berapa, Mbak? 12,5 M katanya. Tercapai berapa? 2,5 M, Mbak. Jadi kabar gembiranya berarti slotnya masih ada, tapi kabar buruknya kan memang akadnya memang tidak ada lagi Pak sekarang. Kalaupun ada yang akad ada yang diajukan pengajuan KPR baru pun syaratnya ketat sekali. ASN harus BUMN pun harus BUMN yang mana dan lain-lain. Intinya juga tetap susah lah itu. Ya. Susah gitu. Jadi menurut saya bukan berarti terus kita tidak fokus ke penjualan Pak, tapi itu terkait dengan para pihak. Dalam hal ini tidak bisa ditutup kemungkinan bahwa hampir 80% konsumen itu kan lebih banyak KPR Pak sekarang. Ya. Kecuali cash ya Pak ya. Kalau cash kita tidak bicarakan secara detail, tapi intinya itu kan kalau cash tahap atau apapun itu saya bilang 10% lah. Kalau 80% itu masih banyak KPR. Tapi KPR ini industrialnya yang udah kena Pak. Tidak hanya kita developer. Nah, waktu kita 4 minggu ini atau ke depan mungkin ada kelas khusus terkait dengan itu, saya pikir kita tidak menunggu kondisi baik, tapi preparing ini harus kita lakukan. Ternyata Pak, teman-teman marketing itu kan sebenarnya punya database banyak Pak. Ya Pak ya, ya. Nah itu. Tapi apakah database tersebut terkelola dengan baik dan benar? Nah, ini juga harus ditinjau ulang. Artinya, lebih baik hari ini daripada dia keluar kantor atau mencari database baru, coba buka file-file lamanya dia, database-nya dia, terus dia pelajari. Tipikal sales, tipikal marketing sekarang ini ada 2, Pak. Ada yang memang dia berdasarkan analisa, ada yang dia berdasarkan feeling saja. Karena bagi dia, jualan itu hanya masalah feeling gitu. Wah, ketoke iki iso lah gitu. Sekarang udah nggak bisa Pak. Ketoke iki wis ora iso saiki. Hari ini kita harus bisa membaca data Pak. Kita nggak usah mendapatkan data yang aneh-aneh dari luar. Database yang kemarin aja yang sempat telepon, yang sempat WA, yang sempat datang ke lokasi, datang ke kantor, coba itu dipilah-pilah Pak. Dikumpulkan. Kamu punya berapa database-mu? Ada 200. Coba dibikin skala A, skala B, skala C, atau masih kategori prospek biasa, hot prospek, atau sudah sangat prospek sekali. Dibikin skala itu, Pak. Bagaimana? Ya harus belajar berkomunikasi terhadap 3 kriteria tadi. Kalau ini masih sekedar tanya-tanya, coba dibikin semacam report, Pak. Semacam bulletin secara rutin disampaikan. Jadi tidak harus cara menelponnya, halo Bapak, gimana jadi beli nggak? Jangan Pak. Hari ini kondisinya jangan paksakan user untuk menjawab itu. Kalau bagi saya lebih baik di PHP saja bikin report secara rutin aja. Walaupun
sekarang lebih murah, ada WA, ada landing page, bisa jadi dibikin semacam reportnya di landing page, di website, kirimkan linknya dia ke WA, bahwa kita sedang mempersiapkan ini, atau banyaklah cerita. Jadi storytelling lebih baik sekarang ini daripada hard selling, Pak. Itu yang saya pikir. Jadi yang kita sentuh hari ini bukan lagi emosionalnya, tapi lebih ke hati mereka, Pak. Jadi kita sangat care dengan mereka itu. Jadi filosofinya seperti meneteskan air ke batu ya. Jadi ada waktu sekarang ini kita hanya memberi tetesan air atau bahkan hanya sekedar tetesan embun ke mereka hanya untuk menyampaikan bahwa Bapak punya lokasi di Garut ini, ternyata ada tidak jauh dari sini ada air terjun gitu. Oh ternyata tidak jauh dari sini ada sawah yang begitu hijau, yang selama ini kita tidak care dengan siapa sih sebenarnya yang punya sawah semacam ini. Kita masuk Pak ke dunia itu Pak. Oh ternyata di situ ada kerbau yang sedang didorong sama itu. Bapak ceritakan kondisi kayak gini hanya untuk memberi angin segar buat mereka Pak. Lakukan itu secara rutin. Tidak harus dalam 7 hari itu bicara tentang dapatkan hari ini hari Senin naik itu enggak juga. Jadi kontennya harus dimainkan. Nah ini ada sesi sendiri kalau bicara konten nanti Pak. Kontennya dimainkan, tidak selamanya kita bicara tentang hard sell, beli hari ini, besok naik gitu. Wah, sudah biasa Pak. Nggak beli hari ini, besok juga nggak naik kok. Harus diingat, sekarang ini sebenarnya bagi user adalah saatnya beli sebenarnya. Bagi user ya, kalau saya user, atau saya sebagai investor, hari ini harusnya saya beli. Kenapa? Karena nilai tawar developer lemah. Developer sekarang itu dalam keadaan pucat gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya berapa Pak? Artinya apapun yang kita minta dikasih. Ya kan? Nah ini kesempatan kita untuk memainkan hati mereka dengan memberikan konten-konten yang yaitu tadi semacam air segar aja Pak. Jadi itu di sesi berikutnya Pak. Jadi sesi 4 ini saya coba masuk ke lebih terstruktur lagi. Kalau kemarin teman-teman marketing sudah memilah database dan lain-lain, sekarang coba Bapak bisa mengontrol nggak? Ini kan sudah berjalan berapa bulan nih, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Apapun yang terjadi hari ini, teman-teman divisi konstruksi pun belum bergerak kan? Mungkin nggak orang divisi konstruksi ini kita gerakkan untuk menggerakkan aktivitas marketing? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Hanya saja mungkin tidak masuknya ke PK, Pak. PK itu product new lead. Jadi bisa saja teman-teman arsitek kita tidak harus bicara tentang produk new lead, tapi gunakan gadgetnya dia untuk melakukan aktivitas kampanye, Pak. Jadi KPI aja, dapatkan kamu 1 minggu 10 database gitu. Itu bisa dilakukan siapapun. Orang keuangan sekarang daripada dia nganggur, Pak, tim kita di bagian keuangan, kita kasih KPI dia untuk coba kamu pilah data-data yang kemarin itu. Data-data yang pernah batal, data-data yang pernah berkunjung. Itu yang saya maksud dengan hari ini harus lebih cerdas kita untuk memberikan arahan dari target perusahaan. Tidak harus targetnya adalah cash in, Pak, tapi target untuk mencapai. Oke, untuk mendapatkan cash in, kita harus punya data prospek berapa. Nah, ini harus dikelola. Nah, KPI ini yang saya sampaikan malam ini sangat sederhana dan harusnya bisa dilakukan oleh siapapun. Gitu. Mungkin yang lain. Begitu Pak Supandi, nanti kita lanjut. Saya kasih simulasi ya Pak Supandi ya. Baik, ya. Baik, terima kasih ya. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Yahya. Siap. Saya Yahya, Bapak. Pak Yahya bukan suaminya Inul Daratista kan? Aku bisa tebal banget ya Pak. Terima kasih. Oh. Ini saya ikutin mohon maaf nih sinyalnya putus-putus. Ya Pak. Dek, tolong Dek, kecilin dulu TV-nya. Kecilin. Terus kemudian ini amat sangat tertarik ini karena era digital ini memang harus betul-betul memanfaatkan informasi komunikasinya sangat masif, maka kesempatan baik ini perlu kami sampaikan. Sebelum ke materi, mohon izin agak sedikit keluar dari materi, mohon izin sakit
Bapak Kikit. Oke, Pak. Yang jelas masih properti nggih, Pak. Oke, Maroti. Artinya gini, ini nantinya menggunakan azas konvensional atau syar'i, Bapak? Oke. Mungkin itu dulu, Bapak. Oke. Mencoba. Jadi kita di Sentolo itu, Pak, punya program itu tidak hanya mengikut marketing saja, tapi ada mulai dari bagaimana menjadi developer amanah. Apa itu developer amanah sebenarnya adalah kembali lagi ke cara-cara yang tidak melanggar aturan. Satu, penguasaan lahannya harus jelas. Kalau memang izinnya harus dilakukan, lakukan. Jadi jangan sampai, apalagi ini terkait dengan marketing, jangan sampai kita sebagai marketing atau sebagai developer memaksakan hanya untuk berharap cash in, tapi melanggar aturan main. Satu, tanah belum dikuasai, sudah dijual, legalitas belum selesai, sudah berani menjual dan terima duit. Nah, itu yang menjadi faktor salah, Pak. Jadi tanpa harus mengatakan bahwa apakah ini konvensional atau syariah, saya pikir harus dimulai dari akadnya di awal dulu, Pak. Kalau untuk sistem pembayarannya ke user syar'i, tapi cara memperoleh tanahnya atau mengelola developernya tidak sesuai aturan, saya pikir juga tidak tepat. Jadi kuncinya itu dulu, Pak. Nah, kalau saya sih lebih ke universal, bahwa marketing itu apapun sistemnya, Pak, tetap kembali ke dua itu tadi. Harus, karena menjual properti itu tidak hanya menjual produk, Pak, tapi harus menjual legal juga. Karena kalau kita punya rumah, nggak punya surat, tinggal nunggu digusur, Pak. Jadi properti itu harus komplit. Legalnya harus ada terhadap tanahnya yang disebut dengan sertifikat, bangunannya juga harus ada yang disebut dengan IMB. Jadi dua ini melekat kalau di properti. Nah, kalau syarat dua ini terpenuhi di awal, otomatis siapapun yang kita target, entah itu dia cara bayarnya konvensional atau tidak, atau syariah atau dalam sekarang ini, apalagi sekarang berdasarkan observasi kami kemarin, Pak, kami ini di marketing bahwa orang butuh rumah sehat, orang butuh rumah yang nyaman, orang butuh cara bayar yang mudah, tapi juga ada yang di paling urutan yang tidak begitu jauh, di bawah di atas 10 adalah orang mencari sistem bayar yang anti riba, Pak. Jadi ini juga banyak. Di PSA nanti Bapak ikutin, di program Sentolo juga ada bagaimana memperoleh tanah dengan cara sirka, berjamaah juga bisa, dan lain-lain, Pak. Itu ada di program di Sentolo. Terus tanah untuk anak negeri juga ada. Kami pun di saya dan teman-teman, ini ada teman-teman juga dari Banyulangit juga, kita sedang menyiapkan itu juga. Intinya apapun caranya, Pak, kuncinya cuma dua itu. Penguasaan lahan dan legalitas itu menjadi wajib sekarang ini. Kalau tidak, jangankan pakai syariah, Pak. Kalau tanahnya aja masih belum beres, tinggal nunggu waktu itu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Sini ada Pak Erpan, pengurus Aprunas juga. Alhamdulillah. Malang. Milenial. Rambutnya masih jambul kayaknya nih, Mas. Waduh, ganteng ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kinkin. Ya, monggo. Ini ada Pak Sabar mungkin nanya. Selamat malam, Pak Sabar. Monggo mungkin pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke Pak Kinkin. Selamat malam, Pak Sabar. Pak Sabar, saya nunggu loh. Selamat malam, Pak. Siap, Pak Sabar. Monggo, Pak Sabar, mungkin pertanyaannya bisa langsung ditanyakan ke Pak Kinkin. Ya, terima kasih. Jadi begini, Pak, ini kan kalau orang mau beli rumah atau beli properti itu kan ada yang mungkin jangkanya tidak dalam waktu dekat ya, mungkin 1 tahun atau 1 bulan atau sekarang. Nah, ketika kita atau calon pembeli itu sudah telepon ke pemasaran,
ke marketing. Sekali itu udah tahu, udah mungkin cukup ya. Tapi dari pihak marketing itu kadang-kadang kesannya tuh kayak ngejar terus dulu. Nah, itu gimana? Itu apa strateginya itu seperti apa sebelumnya? Seorang marketing apa harus seperti itu? Apa sebelumnya tadi pertanyaan sudah terjawab oleh jawaban sebelumnya, Pak. Jadi dari apa namanya base database itu yang ada itu dipilah-pilah itu loh. Tadi sebenarnya sudah dibahas tadi. Tapi nggak apa-apa diulangi lagi, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Sabar di mana, Pak? Semarang, Pak. Semarang. Oh, Semarang. Jadi Bapak kalau dikejar-kejar terus, kira-kira enak nggak, Pak? Nggak enak. Oh, nggak enak. Oke, pertanyaannya sederhana. Waktu dulu Bapak mendekatin Ibu, ngejar atau jalan kaki aja, Pak? Opo nguyak, opo biasa? Ngejar. Oh, ngejar. Jadi memang tipikal marketing itu ada yang agresif, ada yang tidak agresif. Tapi menurut saya persepsi tentang agresivitas itu, target itu penting, Pak. Sebagai seorang marketing harus punya target. Dia harus bisa mentarget. Tapi target itu kan tidak harus closing, Pak. Target itu kan gini, closing itu banyak faktor sekarang ini. Dan closing itu tidak bisa kita paksakan hanya 1 bulan. Orang baru telepon aja, tanya, langsung kita kejar closing. Bisa jadi yang telepon itu adalah kompetitor juga, Pak. Jadi dikejar kayak apapun nggak bisa gitu. Nah, ini memang marketing harus punya soft skill untuk menilai itu, Pak. Tapi sekali lagi, kita sebagai leader harusnya bisa memilah-milah. Sebenarnya kemampuan mengejar itu, Pak, tidak harus diteleponin terus, tidak harus diuyak terus, tidak. Tapi racunin aja, Pak. Nanti Bapak buka di sesi 3 kemarin, kita bicara tentang konten. Bagaimana meracuni user tanpa harus kita mengejar dia, Pak. Jadi coba dibuka di sesi 3, Pak ya. Jadi ada konten-konten yang kita sampaikan secara rutin, secara berkala, untuk meracuni dia, Pak. Jadi tanpa dia sadar bahwa ada memori yang menyantol di kepalanya dia. Dan yakinlah, memori itu tidak akan pernah hilang. Hanya masalahnya apakah Bapak itu beli atau tidak, itu lain soal. Tapi bagi dia ketika dia tidak beli pun, dia ketika ditanya sama temannya, Pak Yahya, Bapak punya kenalan nggak? Ponaan saya itu pengen beli rumah gitu. Tapi karena Pak Yahya sudah melekat tadi tuh, developer A ini kemarin tuh saya kenal nih, marketingnya namanya Mas Erpan gitu. Dia langsung kontak Mas Erpan. Nah, itu efek karambol, Pak. Saya lebih suka adalah menggunakan efek karambol itu. Jadi ketika saya ada satu prospek, saya tidak perlu kejar dia habis-habisan, Pak. Daripada dia bilang, maaf Pak Kinkin, saya nggak jadi beli. Wah, itu saya kecewa, Pak. Saya menghilangkan satu database itu. Lebih baik ketika dia terdesak, saya tidak langsung PHP dia. Saya tidak lanjutkan untuk follow up itu. Besoknya saya cuma kasih kabar aja. Misalnya 2 bulan kemudian, selamat pagi Pak Yahya, apa kabar? Gimana kabarnya, sehat Pak? Pak, gimana ini Semarang? Katanya ini masih lockdown nih. Lebih baik sapa dia semacam itu dulu aja, Pak. Udah. Minggu depan mungkin ada kabar baru terkait dengan produk tersebut. Yang kemarin nggak ada gate, mungkin sudah ada bangunan gate. Ya disampaikan gitu aja. Progres hari ini ada gate-nya sudah sekian %. Jadi diracunin terus aja, Pak. Jangan paksa dia. Kalau dihilangkan jangan. Nah, kalau saya karena pakai efek karambol, saya tidak perlu khawatir apakah dia wajib beli atau tidak. Tapi bagi saya, ketika dia sudah sangat senang dengan saya, bagi saya dia akan dengan mudah untuk mereferensikannya, Pak. Jadi saya tidak perlu nembak 1, tapi bisa jadi kenanya 1000, Pak. Itu tricking saya. Gitu, Pak Yahya? Saya yakin belum menjawab. Iya, Pak ya. Tapi lumayan lah, Pak. Lumayan, G. Siap. Makasih, Pak. G, yang lain, monggo. Ini yang lainnya mungkin ada ini Pak Harold Tigor. Ini pertanyaannya cukup ada 3 poin. G. Selamat malam Pak Harold Tigor. Pak Harold. Gimana Pak? Ini kayaknya banyak orang baru ya Mas ya? Ya, alhamdulillah nih mungkin beberapa kawan-kawan juga nge-share ke grup-grup kolamnya gitu kantor cabang. Jadi saya juga beberapa baru lihat gitu nih. Ya, selamat kenal semuanya. Mohon maaf kalau saya nggak hafal dan baru kenal malam ini. Kalau sedikit nambahin saya boleh Pak Kinkin? Boleh Pak Yahya. Monggo Pak Yahya.
Oke, terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Kebetulan di daerah kami itu ada beberapa mungkin ASN ataupun beberapa karyawan perusahaan itu banyak sekali yang masih tinggal dalam tanda kutip, mohon maaf nih, rumah mertua. Artinya belum memiliki hak milik. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apakah untuk di daerah kami itu bisa diadakan gitu? Mohon maaf ini bukan permohonan, tapi diberikan sebuah wawasan bagaimana caranya gitu. Atau tugas kami sebagai tim marketing itu hanya sebatas mendapatkan instruksi dari timnya Pak Kingkin gitu. Mohon maaf ini. Gimana? Maksudnya dibikin apa gitu, Pak? Dibikin acara gitu, Pak ya? Iya, dibikin acara perumahan, tapi khusus di wilayah kami misalkan gitu. Ada enggak? Diperkenankan enggak? Atau memang harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pak Kingkin gitu loh. Oh iya. Boleh Pak, nanti kalau jadwalnya cocok bisa nanti Pak diatur jadwalnya atau apa gitu. Intinya gini Pak, kan marketing itu kan tidak hanya mengandalkan pendekatan secara langsung juga enggak. Semacam ini sebenarnya aktivitas marketing Pak sebenarnya. Jadi mengadakan Zoom Minar secara rutin semacam ini pasti Sentolonya sendiri punya target. Tapi ini juga KPI yang sedang berjalan, Pak. Ada tugasnya mengumpulkan database melalui kolam Zoom Minar semacam ini. Tugas berikutnya pasti di antara sekian ini ada berapa orang sih? Ada 90-an ini malam ini. Itu pasti ada satu dia yang berminat sebagai developer, satu dia yang minat sebagai investor, satu dia minat sebagai marketing saja, atau mungkin satu dia hanya berminat pengen beli unitnya. Nah, ini tugas berikutnya memang. Kalau bahasa saya dan tim itu bahasanya marketing sekarang harus pinter menciptakan selain memilah tadi Pak, memilah itu profilingnya. Jadi sudah sampai harusnya begitu. Dari 90 ini saya harus bisa profile nih. Pak Yahya ini arahnya kemana, Pak Irfan arahnya kemana, ini kemana. Nah ini yang saya maksud dengan marketing sekarang harus punya kemampuan analisis. Kalau nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sekarang Pak. Ketinggalan banget. Jadi misalnya kayak punya Bapak kemarin, Bapak sebutkan tadi daerah Bapak misalnya ada target yang juga pengen dicapai juga untuk jualan, pastinya kita akan melakukan observasi dulu Pak. Iya. Observasi dulu. Kalau bahasa kerennya itu market test lah gitu. Market test itu mahal Pak. Dulu saya di konsultan Jakarta untuk mengadakan market test saja bisa habis 100 juta Pak. Aktivitas saking mahalnya market test. Tapi sekarang kan market test bisa kita lakukan via digital. Nanti ada tricking-trickingnya lah. Mungkin di sesi berikutnya bagaimana melakukan observasi terhadap produk kita. Sebenarnya konsumen kita itu siapa sih yang harus kita target?